Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam kasih dan naungan Tuhan. Ibadah hari ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan roti dan juga anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita mendengarkan dan juga memuji Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati. Mazmur 68 ayat 19. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita, sebab Allah adalah keselamatan kita. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh berkat dan juga penyertaan-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan kami tak habiskan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Di dalam nama-Mu saja kami percaya dan berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang, tapi juga ulat. Dan satu lagi, benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman, must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat ada Mazmur 23, The Lord is my shepherd, Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat. Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama dia mengajak saudara untuk melakukan hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah kepada Tuhan. Diajak kemana. Hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ada iri hati kelihatan kok. Ya dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu. Kita diperingatkan, saya pernah ngalami, ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor, istri saya peringatkan, orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku, ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya, tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya, Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah.
Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima, dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati, ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Yesus, Engkau yang bertata di dalam kemuliaan. Dan hanya Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami bersyukur dan bersuka cita karena kami memiliki Allah yang hebat. Berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama
song in the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise, Lord, heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burden. You carry into the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise, Lord, heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise, Lord, heart sing out your praise forever. Your loving kindness, oh God. Remember love, remember mercy. Christ is before me, Christ is behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ is before me, Christ is behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise, Lord, heart sing out your praise forever. Oh Jesus, I need you every moment. I need you. And hear now this praise, Lord, heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ is before me, Christ is behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ is before me, Christ is behind me. Shalom, jemaat kekasih Tuhan yang ada di
mana saja, harapan saya kita ada dalam keadaan baik karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang nyata tidak pernah meninggalkan kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga dan melindungi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman, belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus saja yang mengartikan firman ini bagi kami, sehingga kami dapat berjalan hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Berbicara bagi kami Tuhan, berfirman bagi kami siap untuk mendengarkannya. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan juga, aku percaya kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus yang berbicara melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang keluar dari mulut hamba ini benar-benar berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Sehingga sungguh-sungguh menguatkan, memberkati, dan mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu man fruitful, atau dewasa berbuah, atau hidup yang berbuah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ciri-ciri orang Kristen yang dewasa ialah berbuah. Kedewasaan dibentuk dari setiap proses yang dijalani seseorang dalam kehidupan dengan Tuhan, sehingga bertumbuh ke arah kematangan iman. Itulah sebabnya dewasa ditandai dengan berbuah. Dan berbuah adalah indikator dari kedewasaan. Nah, saudara, kalau kita bicara kedewasaan, dewasa itu tidak bicara umur. Tetapi dewasa itu bicara karakter kita yang diubahkan menjadi seperti Kristus. Respon kita yang benar terhadap setiap persoalan itu adalah orang-orang dewasa. Nah, saudara, apakah saat ini kita orang-orang yang dewasa? Kita sendiri yang bisa jawab. Mari kita hidup dalam kedewasaan kita di dalam Kristus, supaya kita menghasilkan buah-buah yang banyak, sehingga bisa dinikmati oleh setiap orang, dan nama Kristus dimuliakan. Haleluya. Mari kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, saudara, firman yang luar biasa, mungkin yang sering kita baca, tapi kita lihat bahwa Yesus atau Bapa adalah pengusaha. Dan Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting yang lepas dari pokok berarti dia akan mati. Dia tidak berbuah. Tetapi ranting yang menancap atau yang menempel pada pokok, dia akan berbuah. Tetapi perhatikan baik-baik, dikatakan juga begini. Ranting yang berbuah pun harus dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Itu berarti bahwa ada proses di dalam hidup kita supaya kita semakin hari semakin banyak berbuah, walaupun kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Tetapi proses itu harus tetap berjalan. Supaya apa? Kita semakin matang, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kita semakin berbuah lebih banyak lagi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat kata tinggal. Ayat yang keempat itu bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal itu bicara tentang begini. Semua aktivitas yang kita lakukan, entah itu makan, entah itu minum, entah itu bekerja, entah itu berbisnis, berusaha, atau apapun, kita harus lakukan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus lakukan itu di dalam Tuhan. Karena ketika kita lakukan, semua aktivitas kita lakukan di dalam Tuhan, maka dengar baik-baik, semua yang kita kerjakan itu akan berhasil. Karena Tuhan akan memberikan keberhasilan bagi kita kalau kita tinggal di dalam Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yesus mau supaya kita semakin intim dengan Dia. Kita semakin dekat dengan Dia. Kita tidak jauh dari Dia. Jangan sampai kita sebagai ranting yang kering yang tidak berbuah dipotong dan dibakar di dalam api. Tetapi mari kita menjadi ranting yang tetap tertancap di pokok walaupun tetap dibersihkan, diproses. Tetapi kita semakin akan dewasa, semakin matang dan semakin banyak berbuah. Sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang dewasa, dia harus tetap berbuah bagi Tuhan. Dan saudara tahu bahwa berbuah adalah tanda kehidupan. Berbuah adalah tanda pertumbuhan. Jadi kalau saudara dan saya berbuah berarti kita hidup. Kita nggak mati. Kita hidup. Kalau saudara dan saya berbuah berarti kita masih bertumbuh. Kita tidak seperti bonsai, tapi kita bisa bertumbuh terus-menerus. Sehingga menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti dapat menjadi dewasa dan berbuah jika kita dapat melakukan minimal ada 5 hal ini sesuai dengan Yohanes 15 tadi. Yang pertama, jadikan Yesus Kristus sebagai pengusaha di dalam hidup kita. Jadi jadikan Yesus Kristus sebagai pengusaha di dalam hidup kita. Yang kedua, ranting yang melekat pada Kristus harus dibersihkan. Harus ada proses di situ. Harus ada pembersihan di situ. Walaupun kita sudah nancap di pokok, walaupun kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tetapi proses itu harus tetap kita jalani. Supaya kita semakin bersih, kita semakin matang, kita semakin dewasa untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Amin saudara. Yang ketiga, tinggal di dalam Kristus. Kata tinggal tadi, semua aktivitas kita harus dilakukan di dalam Kristus. Apapun yang kita lakukan harus bersama dengan Kristus. Karena ketika kita bersama dengan Kristus, pasti keberhasilan, pasti berkat, anugerah, kekuatan Tuhan, bahkan buah-buah yang banyak itu akan kita hasilkan dari hidup kita. Yang keempat, firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita bilang, mintalah apa saja, maka engkau akan mendapatkannya. Saudara, kalau firman tinggal di dalam kita, bukan kita minta sesuai dengan keinginan pribadi kita. Bukan kita akan minta sesuai dengan keinginan daging kita, manusia kita. Bukan. Tetapi kita akan minta sesuai dengan keinginan firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan kalau kita minta sesuai dengan keinginan firman Tuhan, pasti semuanya akan terjawab, akan tergenapi di dalam hidup kita. Jadi mari firman Tuhan harus tinggal di dalam kehidupan kita. Yang kelima, Kristus menetapkan kita untuk berbuah. Saudara perhatikan dulu baik. Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya untuk berbuah. Jadi jangan tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, maka pohon itu akan dipotong dan dibuang. Saudara lihat, kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita akan mendapatkan bahwa kita ini memang orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menghasilkan buah. Bahkan bukan buah saja, tetapi menghasilkan buah yang banyak. Menghasilkan buah-buah untuk menjadi berkat, menjadi damai bagi banyak orang. Saudara, satu saat Yesus keluar dari Betania dan dia melihat satu pohon ara yang bertumbuhnya bagus sekali. Yesus tertarik dengan pertumbuhan pohon ara. Makanya dia mampir ke sana. Ketika dia mampir ke sana, dia tidak mendapatkan buah. Saudara, apa yang terjadi? Dia bilang begini, jangan ada lagi seorang pun yang makan dari buah. Besok pagi pohon ara itu kering. Saudara, kita tidak mau seperti pohon ara itu yang kering. Kita tidak mau, kita tidak hasilkan buah. Tetapi mari, dari seluruh kehidupan kita menghasilkan buah. Dimanapun kita berada, saudara. Dimanapun kita bekerja, di tempat manapun kita membuka bisnis kita, di tempat manapun kita melayani, mari kita hasilkan buah lewat apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Orang dewasa harus menghasilkan buah supaya Kristus dimuliakan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar beberapa poin, beberapa hal yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya sangat memberkati orang-orang pada zamannya, bahkan sampai saat ini. Saya ingin memulainya dari seorang tokoh. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22b, dikatakan ini tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku
dan yang melakukan segala kehendakku. Bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini, dan inilah yang dikatakan Allah tentang Daud. Aku sudah mendapati Daud bin Isai itu seorang yang menyenangkan hatiku, ialah orang yang akan melaksanakan kemauanku. Saudara lihat baik-baik, Daud adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Walaupun saudara lihat, Daud itu banyak sekali juga buat kesalahan. Tetapi kenapa sampai Tuhan bilang dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena lihat, Daud melakukan segala sesuatu itu bersama-sama dengan Tuhan. Contoh saudara, ketika dia ada di padang gurun mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, dia main kecapinya dan menyembah Tuhan di situ, mengagungkan Tuhan di situ. Saudara perhatikan baik-baik, dimanapun Daud berada, Daud tetap menyembah dan memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makanya Daud punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Saudara, saya mau juga kita semua punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Dalam setiap kerja kita, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita, mari melibatkan Tuhan. Ada Tuhan di dalamnya atau kita ada di dalam Tuhan. Sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran. Orang dewasa dia hidup dalam kebenaran. Dia melakukan kebenaran. Dia tidak hanya mendengar kebenaran saja, tetapi dia mau melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan dia. Itu yang Daud lakukan, saudara. Nah, poin yang pertama, yang Daud adalah pribadi yang dewasa sehingga tetap menghasilkan buah-buah dalam segala musim kehidupannya. Dan kita masuk tadi yang Daud sadar apa yang menjadi kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Jadi di poin yang pertama dari Daud kita lihat bahwa dia sadar apa yang menjadi kekuatan dan dia memperbaiki kelemahan. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ayat 12 dikatakan begini. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, satu saat Daud berbuat dosa karena berzina, tidur dengan perempuan yang sudah mempunyai suami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, namanya Batseba. Ketika dia ditegur oleh Nabi Natan, Daud pada saat itu dia sadar akan dosanya. Dan dia minta ampun dari Tuhan. Ketika dia minta ampun dari Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa dia. Tuhan melepaskan pengampunan bagi Daud. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, lihat, Daud bisa memperbaiki kelemahan dia, bahkan kesalahan dia, bahkan dosa dia. Ketika dia ditegur karena kesalahan dia, karena dosa dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan dan dia minta ampun atas segala dosa yang dia lakukan bagi Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dosa dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar apa yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan kita dapat memperbaiki kelemahan kita. Memperbaiki setiap kesalahan yang kita buat. Memperbaiki setiap dosa yang telah kita lakukan. Minta ampun dari Tuhan agar Tuhan dapat melepaskan pengampunan bagi kita. Mengampuni dosa kita. Karena kita percaya Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kita. Bahkan dalam keadaan berdosa pun dia turun untuk mencari kita, melepaskan kita dari dosa. Apalagi kita sekarang sudah hidup dalam kebenaran. Kalau saudara bikin kesalahan, saudara bikin dosa, mari datang kepada Tuhan. Minta ampun dari Tuhan. Tapi sesudah itu jangan bikin dosa lagi, saudara. Lakukan kebenaran dalam hidup. Itulah yang Daud lakukan, saudara. Dia tahu juga kekuatan dia. Saudara perhatikan, Daud tahu kekuatan dia. Kekuatan dia adalah ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dia menyembah dan memuji Tuhan. Bukan saja di padang gurun yang tadi saya katakan, tapi di medan pertempuran ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bilang begini, engkau datang dengan pedang, dengan lembing, dengan segala macam, tapi aku datang dengan nama Allah, Tuhan Allah Israel yang kau tantang itu. Saudara perhatikan, dia memuji dan menyembah Allah. Dia meninggikan nama Allah di medan pertempuran. Di mana saja Daud berada, Allah ada bersama-sama dengan dia. Karena dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Dia tinggal bersama-sama dengan Allah. Dia mengerjakan setiap aktivitas dia. Bahkan dalam peperangan pun bersama-sama dengan Allah. Dan saudara lihat, dalam catatan firman Tuhan dikatakan, Daud berperang dan menang. Bahkan ada pujian-pujian yang luar biasa. Dikatakan Saul mengarahkan beribu-ribu, tapi Daud malah akan berlaksa-laksa.
Saudara lihat apa yang terjadi dengan Daud karena dia ada di hati Tuhan. Setiap kali dia mengerjakan perkara-perkara dalam hidupnya, setiap kegiatan atau apapun yang dia lakukan, dia bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudara, kita melakukan apapun saat ini yang kita mau lakukan, apapun kegiatan kita saat ini, mari kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, percaya tangan Tuhan yang dahsyat itu akan menolong kita dan akan membawa kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang dewasa, yang harus hidup menjadi buah, berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang, supaya orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Seperti Daud, saudara. Ini Daud. Saudara, sadar dan segera memperbaiki kesalahan adalah ciri kekuatan orang dewasa. Hanya sadar, tetapi tidak memperbaiki kesalahan dan kelemahan adalah gaya hidup kekanak-kanakan. Wow, saudara, kalau kita sadar dan segera memperbaiki kesalahan adalah ciri kekuatan orang-orang dewasa. Jadi, kalau kita sudah tahu kita salah, kalau kita sadar itu kesalahan kita, mari kita perbaiki. Kalau kita sudah tahu bahwa kita berbuat dosa, kalau kita sadar, mari kita datang minta ampun dari Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, karena itu adalah kekuatan dari orang dewasa. Itu ciri daripada orang dewasa. Tetapi yang hidup seperti kekanak-kanakan, dia sudah tahu dia salah, tapi dia tidak memperbaiki kesalahannya. Dia sudah tahu dia berdosa, tapi dia tidak mau minta ampun atas dosa dia. Nah, itu kanak-kanak, saudara. Jangan kita mau seperti itu. Tapi kita mau begini, ketika kita sadar akan kesalahan kita memperbaiki kesalahan kita. Kalau kita sadar akan dosa kita mau datang kepada Tuhan dan minta ampun dari Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kita. Dia turun dari kemuliaannya untuk mau datang kepada orang yang berdosa kotor seperti kita. Mau mengangkat kita untuk datang dalam kemuliaannya bersama-sama dengan dia. Melepaskan kita dari setiap dosa kita. Itu yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Jadi ketika sadar akan kesalahan dan dosa kita, datang kepada Tuhan. Minta ampun bagi kita. Mungkin hari ini engkau sedang ada di situasi seperti ini. Saya mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan. Hampiri dia, hampiri tahtanya, hidup di dalam dia. Minta ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kita buat. Percaya, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tapi ingat, jangan melakukan dosa itu lagi. Tuhan gak mau dia dipermainkan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar tentang satu tokoh juga. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, hal yang kedua adalah, poin yang kedua adalah tidak menyimpan kesalahan, tapi menjadi berkat. Tidak menyimpan kesalahan, tapi menjadi berkat. Sebagai orang yang dewasa, kita tidak boleh menyimpan kesalahan kita. Kita harus hidup berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Kejadian pasal 50 ini bicara tentang Yusuf. Satu saat, saudara-saudaranya yang dulu mau membunuh dia, yang membuang dia, yang memisahkan dia dari keluarganya, datang bertemu dengan dia sebagai seorang pemimpin di Mesir. Karena mereka kelaparan dan mau beli makanan di Mesir pada saat itu, bertemu dengan Yusuf di situ. Mereka ketakutan ketika Yusuf memperkenalkan dirinya. Mereka pikir Yusuf akan memenjarakan, bahkan akan membunuh mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yusuf tidak melakukan itu. Yang Yusuf lakukan adalah begini. Dia mengasihi mereka. Bahkan dia memberkati mereka. Kita bilang gini, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Aku akan memelihara setiap keluargamu. Saudara lihat, dia tidak menyimpan dendam dalam hati dia. Tetapi dia mau melepaskan pengampunan. Dia mau mengasihi saudara-saudaranya yang tadinya mau membunuh dia. Bahkan dia mau menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bahkan keluarga besarnya. Nah, saudara yang kekasih dalam, sebagai orang-orang yang dewasa, kita tidak boleh menyimpan kesalahan. Kita tidak boleh menjadi orang pendendam dalam hidup kita. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus melepaskan pengampunan, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena kita percaya Allah yang tadinya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang penuh kasih. Bahkan dia adalah pribadi kasih.
Dia yang selalu ada mengasihi dan mencintai kita. Dia yang selalu memberkati kita. Jadi kalau kita berpegang, kita tinggal di dalam Allah yang seperti itu, maka hidup kita pun harus seperti itu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi justru menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf adalah seorang yang luar biasa. Saudara perhatikan proses yang dilakukan, proses yang terjadi dalam kehidupan Yusuf itu membentuk dia menjadi seorang yang dewasa, menjadi seorang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pendendam terhadap orang lain, bahkan keluarganya. Tetapi dia dididik, dia didewasakan untuk menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Bukan saja bagi keluarganya, tapi kita bilang memelihara bangsa pilihan Allah. Saudara, hari ini Tuhan ingin kita untuk tidak menyimpan kesalahan. Mungkin saat ini saudara, ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Mungkin hari ini ada orang-orang yang memfitnah kita. Mari saudara, jangan menyimpan kesalahan mereka di dalam hati kita. Tapi justru kita harus melupakan itu, melepaskan pengampunan bagi mereka. Supaya ketika kita melepaskan pengampunan bagi mereka, maka kekuatan Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita, memampukan kita untuk kita pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang, berbuah dan memasyurkan nama Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semua. Jadi jangan sampai kita mempermalukan Tuhan dengan gaya hidup kita yang dulu, yang lama, manusia kita yang lama. Ya, gigi ganti gigi. Kalau orang tampar pipi kiri, balik lagi tampar pukul pipi kanan. Ya, hancurin dia dan sebagainya. Bukan, gaya kita tidak seperti itu. Tapi gaya kita, ketika orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya begini saudara, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus mengasihi orang yang mungkin memfitnah kita, orang yang mungkin menyusahkan hidup kita. Kita harus tetap mengasihi, melepaskan pengampunan bagi dia. Karena ketika kita melakukan itu, kita sedang melakukan kebenaran. Ketika kebenaran itu kita lakukan, maka kekuatan Tuhan, karena dia adalah kebenaran, kekuatan Tuhan yang menopang kita, yang memampukan kita untuk melakukan itu. Dan bukan hanya itu saja, engkau akan dipenuhi dengan pengurapan, dengan kuasa, dengan berkat, dengan kekuatan yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Belajar dari kehidupan Yusuf, saudara. Belajar dari kehidupan Daud dan Yusuf, supaya kita hidup dalam kedewasaan dan hidup kita bisa berbuah untuk banyak orang, supaya Yesus Kristus dimuliakan. Haleluya. Dan yang ketiga, ada yang terakhir, kita lihat dewasa untuk hidup yang berbuah. Yang ketiga adalah tidak kecewa dan pantang menyerah. Kita baca di dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 32 ayat 25 sampai 28 dikatakan begini. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Poin yang ketiga tadi saya katakan, tidak kecewa dan pantang menyerah. Kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa juga, yaitu Yakub. Ketika dia bergulat, dia bergumul dengan Allah, dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Ketika fajar sudah mulai menyingsing, dan malaikat itu bilang untuk menyuruh Yakub melepaskan dia nggak mau melepaskan rangkulannya. Dia mau supaya orang itu memberkatinya dulu, baru dia melepaskannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf tidak kecewa karena pangkal pahanya itu terpelecok. Pangkal pahanya dipukul oleh malaikat itu sehingga pangkal pahanya itu terpelecok atau pincang. Dia tidak kecewa dengan itu, tetapi dia pantang menyerah karena dia mau mendapat berkat dari Tuhan. Dia mau mendapat berkat dari Allah. Dalam situasi seperti itu, Yusuf tetap berpegang dan Yusuf tetap merangkul orang itu. Dan dia katakan, kalau engkau tidak memberkati aku tidak pernah akan bisa melepaskan engkau. Dia pantang menyerah dengan itu, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia diberkati, namanya diganti. Bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, tapi Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan Yakub ketika dia diberkati oleh Tuhan. Ketika namanya diganti,
perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan Yakub. Saudara lihat, perubahan yang terbesar yang terjadi dalam kehidupan Yakub ini seorang yang penakut, saudara. Ketika dia berhadapan dengan Esau, saja dia ketakutan, saudara. Tetapi kalau saudara baca firman Tuhan, setelah peristiwa ini terjadi, Yakub menjadi orang pemberani. Dia menghadapi, dia datang kepada Esau, saudara. Dia datang kepada Esau dengan tidak ketakutan. Dia berani untuk menghadapi Esau pada saat itu. Kenapa? Karena dia sudah menerima berkat, kekuatan, perlindungan daripada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jangan kecewa. Kalau saat ini mungkin dalam setiap pergumulanmu belum dijawab oleh Tuhan, jangan kecewa. Pantang menyerah, terus saudara bergumul. Ada waktunya Tuhan bagi kita. Ada waktunya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan doa kita. Jadi jangan kecewa, saudara. Jangan kecewa dalam hidup ini. Pantang menyerah. Mari terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terus bergumul. Kalau itu pergumulanmu yang belum dijawab, tetap terus bergumul di dalam pergumulanmu. Percaya, satu saat Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menjawab setiap pergumulanmu dalam hidupmu. Karena Dia Allah yang mendengar dan Dia Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Jangan kecewa, tapi teruslah bergairah dalam hidupmu. Teruslah bersemangat, pantang menyerah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Lakukan itu di dalam hidupmu seperti Yakub. Walaupun saat ini mungkin pengorbanan yang dia lakukan apa, kaki dia yang harus pincang, tidak peduli. Yang penting dia diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, waktu kita sudah buang banyak, atau mungkin uang kita yang sudah hilang banyak. Tapi percayalah, saudara, percayalah, pengorbanan saudara ketika di dalam Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Tuhan akan menggantinya lebih daripada apapun. Percaya, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Engkau harus pantang menyerah dalam hidup kalian. Tidak kecewa, tapi berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Lakukanlah bersama-sama dengan Tuhan. Percaya, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati engkau. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kalau kita melihat hal ini dalam hidup kita, kita tahu bahwa ketika kita dewasa dan kita hidup berbuah banyak bagi Tuhan, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Belajar dari ketiga tokoh ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kuasa Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang diproses menjadi orang yang dewasa, lebih dewasa lagi, lebih matang lagi, untuk menghasilkan buah-buah, untuk nama Yesus dimuliakan. Apakah saudara siap untuk melakukan ini dalam kehidupan saudara dan saya? Mari saudara, kita melakukan ini dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, dengar, kita tidak pernah akan kecewa. Kita akan selalu ada perlindungan dan sempurna bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita ditempa menjadi orang-orang yang dewasa, percayalah, Tuhan ada di situ untuk membawa kita semakin hari semakin naik ke level yang lebih tinggi, semakin hari semakin dewasa, dan kita akan berbuah, bukan saja berbuah, tetapi berbuah banyak untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan, nama Kristus dimuliakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Saudara, dewasa, hidup yang berbuah. Yang pertama tadi kita belajar, sadar apa yang menjadi kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Yang kedua, tidak menyimpan kesalahan, tetapi menjadi berkat. Yang ketiga, tidak kecewa dan pantang menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman ini mengubahkan, memerdekakan kami, Tuhan. Firman ini, Tuhan Yesus, menjadi rema di dalam hidup kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berbicara terus-menerus dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Warga kerajaan, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang di rumah melalui online, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan roti dan anggur ini. Bagi Bapak Ibu yang telah memiliki roti dan anggur, kita akan angkat roti ini di tangan kanan kita.
melebihi kepala kita sebagai penghormatan akan tubuh Kristus. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan roti ini dengan percaya bahwa inilah tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi kita di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, darah adalah nyawa, darah adalah kehidupan. Karena itu setiap hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus di Golgota. Mari saat ini kita akan minum anggur ini sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus. Percayakah saudara bahwa inilah darah perjanjian baru bagi kita sekalian? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Dia telah mengorbankan tubuh dan jiwanya. Darahnya telah dicurahkan bagi kita. Sehingga kita orang-orang yang berdosa, yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Karena itu setiap kita yang percaya sebagai warga kerajaan Allah, kita telah hidup dimenangkan bagi Kristus. Terimalah semua ini dalam nama Yesus. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita kembali diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ekspresi kasih. Jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening ataupun scan QR Code pada akhir ibadah. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan juga mengucap syukur atas seluruh kasih-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan ini dengan segenap hati kami Tuhan dan penuh rasa syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Apa saja yang dibuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun engkau pergi dan melangkah, Tuhan menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.